4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 284. Keharuan. Fang Yin melangkah perlahan mendekati selir ketiga, sedangkan si Han Wu berjalan mendekati si Jun Hui dan Yu Ruo. Jian Heng berdiri mematung dan menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Wajahnya terasa hangat terbakar oleh keharuan yang membuat dadanya terasa sempit. "Iner, kaukah ini? Apakah kamu benar-benar putriku?" Selir ketiga berkaca-kaca melihat ke wajah Fang Yin. Tinggi tubuh Fang Yin telah melampaui selir si sehingga dia sedikit mendongak untuk menatapnya. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu sehingga membawa perubahan fisik bagi Fang Yin. Fang Yin hanya bisa mengangguk saja. Seketika hatinya menjadi lemah dan tak bisa berkata apa-apa. Hatinya terasa sesak dipenuhi dengan perasaan haru dan bahagia. "Bolehkah aku membuka penutup wajahmu?" Selir si ingin melihat wajah putri yang sangat dirindukannya. Fang Yin kembali mengangguk pasrah. Setelah ini dia bisa menutupnya jika dia tidak ingin orang di luar sana melihatnya. Si Yu Jie menjerit histeris saat melihat wajah Fang Yin. Tangisnya pecah. Dia segera berhambur memeluknya erat. Mereka sama-sama menangis dalam keharuan. Semua yang berada di sana ikut larut dalam keharuan. Si Han Wu dan si Jun Hui saling berpelukan. Mereka kini berkumpul kembali. Untuk beberapa saat mereka melupakan sekelilingnya, melepas kerinduan di antara mereka. Jian Heng ikut merasa bahagia dengan pertemuan ini. Selama ini Fang Yin selalu hidup sendiri. Seperti halnya dirinya, mereka sama-sama memiliki keluarga tetapi terpisah. Namun, keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Setelah beberapa saat, Fang Yin baru mengingat akan keberadaan Jian Heng di sana. Dia segera menoleh ke arahnya. Ini pertama kali baginya menunjukkan wajahnya tanpa penutup di hadapannya. Dengan wajah malu-malu dia menatap Jian Heng dengan perasaan yang campur aduk. Jantung Jian Heng berdegup sangat kencang. Wajah Fang Yin terlihat lebih cantik dari yang dia bayangkan. Lukisan yang dia buat tidak sebanding dengan wajah aslinya. Tubuhnya seakan tidak menapak tanah. Pangeran ketiga. "Maaf aku menyembunyikan wajahku dan identitasku darimu. Mungkin setelah ini aku akan menutup kembali wajahku hingga tujuanku tercapai. Masih ada banyak hal yang harus aku selesaikan." Fang Yin berdiri di hadapan Jian Heng penuh penyesalan. Meskipun dia tidak bermaksud untuk membohonginya, tetapi dia merasa perlu untuk meminta maaf. "Aku tidak menyalahkanmu akan hal ini, Yiner. Tidak masalah jika kamu menutup wajahmu. Aku akui kamu memang sangat cantik. Tetapi bukan hal itu saja yang membuatku menyukaimu." Fang Yin membulatkan matanya mendengar ucapan Jian Heng. Dia tidak menyangka jika Jian Heng berani mengatakannya di depan semua orang. Dia tidak bisa mengelak lagi setelah ini karena semua orang telah mendengar semuanya dari mulut Jian Heng sendiri. "Pangeran ketiga, Anda terlalu berterus terang. Tidak bisakah mengatakan hal ini saat kita sedang berdua saja?" Fang Yin meringis sambil melirik ke arah ibu dan keluarganya. Mereka tersenyum melihat Fang Yin yang salah tingkah. Mereka ingin tertawa tetapi takut menyinggung perasaan Jian Heng meskipun tawa itu merupakan ekspresi kebahagiaan mereka. Di pojok ruangan terlihat seorang gadis yang menatap iri ke arah mereka. Kebersamaannya dengan Jian Heng selama beberapa hari ini menumbuhkan benih-benih perasaan di hatinya.
Dia tidak menyangka jika pria yang diincarnya menyukai orang lain. Hatiku penuh dengan kebahagiaan hari ini. Apapun yang akan kuhadapi besok, aku menjadi lebih siap. Fang Yin menatap Jian Heng penuh perasaan. Setelah hati mereka sedikit tenang dan rindu mereka terobati, mereka duduk bersama untuk membicarakan masalah yang terjadi. Patriark Si Honglan menjelaskan apa yang terjadi pada klan Si. Sebagai pemimpin dia sudah berusaha untuk menempuh jalan damai dengan suku Gletser. Namun, semuanya tidak berhasil meskipun sudah bertemu untuk beberapa kali. Suku Gletser menginginkan pusaka leluhur suku Es dan merasa jika mereka yang lebih berhak untuk memilikinya. Sebenarnya mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama sebelum terpecah menjadi dua suku. Suku Es bertahan di tempat ini sejak awal sedangkan suku Gletser pergi meninggalkan nenek moyang mereka dan pergi ke benua utara. Keduanya memiliki jenis ki yang sama meskipun pada pengembangan jurus dan tekniknya berbeda satu sama lainnya. Fang Yin mendengarkan cerita dari Patriark Si dengan seksama. Sepertinya sangat sulit untuk mencari jalan tengah di antara kedua belah pihak. Selama beberapa hari ini mereka selalu melakukan penyerangan di waktu malam. Patriark Si menunjukkan beberapa anggota klan Si yang terluka. Itulah sebabnya mereka berada di dalam satu pondok yang sama untuk menghindari korban yang terpisah dari kelompok. Fang Yin mengeluarkan beberapa pil pemulih yang dia simpan dan memberikannya pada semua anggota klan Si yang terluka. Bagi anggota yang membutuhkan penanganan khusus, Fang Yin mengobatinya secara khusus. Si Junhui merasa kagum melihat kemampuan cucunya yang telah melampaui ilmu pengobatan yang dia miliki. Sebelumnya ada beberapa anggota klan Si yang terbunuh. Begitu juga dengan suku Gletser. Kedua belah pihak sama-sama kehilangan banyak anggota mereka. Seorang anak kecil menangis membuat Fang Yin datang mendekatinya. Dia pikir anak itu sedang terluka. Ada sekitar 5 orang anak kecil di sana dan sisanya adalah orang dewasa. Aku salah menghitung. Ternyata di sini ada sekitar 50 orang. Fang Yin menggaruk-garuk kepalanya merasa bodoh. Dia tidak tahu jika sebenarnya memang jumlah mereka baru sekitar 20-an ketika dia menghitung dan bertambah setelahnya. Mereka keluar untuk mengambil barang-barang mereka dan membawa bahan makanan yang masih tersisa di rumah mereka. Mengapa dia menangis? Tanya Fang Yin pada orang tua dari anak tersebut. Dia merasa lapar. Bahan makanan kami menipis sehingga kami sepakat untuk makan sehari 1 kali saja. Jelas ibu dari anak itu. Fang Yin melirik ke arah Jian Heng seolah meminta kejelasan. Tidak mungkin jika Jian Heng tidak memiliki solusi untuk ini. Setidaknya dia pasti membawa bahan makanan walaupun sedikit. Jangan menyalahkan Tuan Muda Si, Nona. Dia sudah memberikan seluruh perbekalannya pada kami. Patriark Si datang mendekati wanita itu dengan sangat marah. Dia merasa jika wanita itu telah keterlaluan dengan memanggil seorang putri dan pangeran dengan sebutan tuan dan nona. Kamu harus menjaga sopan santunmu. Mereka adalah putri dan pangeran. Jangan memanggil mereka dengan panggilan untuk seorang bangsawan biasa. Patriark Si tidak bisa menahan dirinya. Wanita itu terlihat ketakutan dan mendekap erat putrinya yang masih terisak. Bocah kecil itu menangis tanpa suara dan membenamkan wajahnya di dada ibunya. Jangan menakut-nakuti anak kecil, Patriark Si. Tidak masalah dengan panggilan ini karena saat ini aku juga tidak memiliki kedudukan sebagai seorang putri.
Maafkan hamba, Yang Mulia. Hamba tidak ada maksud untuk merendahkan dan bersikap tidak sopan, Yang Mulia. Wanita itu bersujud di kaki Fang Yin. Rumor yang beredar sangatlah kejam di mana semua orang percaya jika Fang Yin bukanlah putri dari Kaisar Gu melainkan putri kandung dari Jenderal Wang Jiang. Berita itu juga sampai di telinga suku Es. Mereka percaya jika berita itu tidak benar meskipun ada segelintir orang yang merasa ragu. Lupakanlah. Aku tidak menyalahkan siapapun yang meragukan aku dan ibuku, tetapi aku punya bukti kuat yang menunjukkan jika aku adalah keturunan langsung dari Kaisar Gu. Jika waktunya tiba, aku akan menghadirkan bukti itu di hadapan seluruh dunia. Sorot mata Fang Yin menunjukkan dendam dan amarah yang berkobar. Meskipun suku Es diam, tetapi Fang Yin merasa yakin pasti ada beberapa pihak yang percaya dengan rumor itu. Tidak ingin memperpanjang masalah itu lagi, dia segera beralih untuk membicarakan urusan logistik yang kian menipis. Aku akan pergi untuk mencari makanan. Jangan takut akan kelaparan. Aku segera kembali. Fang Yin bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Aku akan pergi bersamamu, ucap Jian Heng tidak ingin berpisah lagi dari Fang Yin. Aku juga ingin ikut bersama kalian. Seorang gadis datang mendekat ke hadapan Fang Yin dan Jian Heng. Fang Yin mengernyitkan dahinya dan melirik ke arah Jian Heng. Apa yang sudah aku lewatkan? Bersambung. Numpang promo novel dari temanku ya kak. Semoga berkenan mampir. Episode sebelumnya. Bab 283. Tiba di Gunung Perak. Episode berikutnya. Bab 285. Rasa iri. Bab 285. Rasa iri. Dengan penuh percaya diri wanita itu maju ke hadapan Fang Yin. Dia mengabaikan isyarat dari patriaksi yang memintanya untuk menjauh dari sana. Wanita itu tetap pada pendiriannya untuk ikut bersama Fang Yin dan Jian Heng pergi mencari makanan untuk seluruh anggota klan Si. Wanita itu adalah Xian Hui, putri dari patriaksi. Tidak, Nona. Di luar sangat berbahaya. Sebaiknya Anda tetap tinggal di sini bersama yang lainnya. Fang Yin tidak ingin membawanya pergi. An Hui terlihat kecewa. Dia tidak terima dengan sikap Fang Yin yang seolah merasa hebat. Menurutnya, dia juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Fang Yin. Dengan gaya sombongnya, An Hui berjalan mengelilingi Fang Yin dengan tangan yang terlipat di dada. Dia mengamati tubuh Fang Yin dari atas hingga ujung kaki. Tidak ada aura energi yang besar dari tubuhnya. Memangnya kamu bisa apa? Bukankah kita sama-sama wanita? Aku bisa melindungi diriku sendiri. Jadi kamu tidak perlu khawatir. An Hui tidak bergeming. Mendengar hal itu Fang Yin tidak langsung marah. Dia ingin berdebat dengan cara yang elegan tanpa menimbulkan keributan. Fang Yin duduk di samping anak yang kelaparan tadi dan terlihat santai. Semua orang menatapnya dengan tatapan tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Kenapa kamu malah duduk? An Hui menatap jengah pada Fang Yin. Bukankah kamu merasa hebat? Jadi kamu saja yang pergi. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Fang Yin berbicara dengan santai. Sikap konyol Fang Yin membuat Jian Heng menggeleng. Jika sudah begini, dia juga tidak bisa membujuknya lagi.
Kekasihnya itu sangat keras kepala dan suka seenaknya. Tidak ada yang bisa memaksanya sampai dia ingin melakukannya sendiri. Ini tidak benar. Kau bilang ingin membantu mencarikan makanan untuk kami. Sekarang tiba-tiba kamu malah duduk bersantai dan memintaku untuk berangkat sendiri. Baiklah. Aku akan pergi bersama pangeran ketiga saja kalau begitu. Anhui berbalik dan menatap ke arah Jian Heng. Tangan Fang Yin mengepal. Urat-urat di wajahnya menegang. Dia merasa sangat kesal pada sikap Anhui yang tidak tahu malu itu. Aku tidak bisa pergi tanpa Yiner. Jika dia menolak untuk pergi maka aku juga akan tetap tinggal. Jian Heng melirik ke arah Fang Yin yang terlihat tidak bersemangat. Bantu ibumu dan yang lainnya memasak makanan di belakang saja. Patriaksi menarik tangan Anhui dengan paksa. Awalnya Anhui menolak. Tidak ingin menjadi pusat perhatian orang. Akhirnya dia memilih pasrah dan pergi mengikuti ayahnya. Jian Heng berjalan mendekati Fang Yin dan berdiri mematung di hadapannya. Fang Yin masih terlihat enggan untuk menatapnya dan melihat ke samping. Ayo kita berangkat. Jian Heng mengulurkan tangannya untuk membantu Fang Yin bangkit dari duduknya. Tidak ingin menjadi tontonan di sana. Fang Yin pun akhirnya setuju untuk berangkat. Dia menyambut tangan Jian Heng lalu berdiri di hadapannya. Mereka tidak bercakap-cakap lagi. Fang Yin dan Jian Heng pergi keluar dari pondok itu dan berdiri di tengah tebalnya salju. Suku es memang sengaja menanamkan formasi pelindung gurun salju di wilayahnya agar tidak ada pihak lain yang masuk ke sana. Suasana akan semakin kacau jika ada pihak lain di luar suku es dan gletser yang ikut campur. Pangeran ketiga. Bagaimana jika kita pergi dengan melintasi dimensiku? Kita tidak bisa berlama-lama meninggalkan klan Si. Hatiku tidak tenang. Aku takut jika suku Gletser tiba-tiba datang menyerang. Wajah Jian Heng terlihat tidak senang dengan cara Fang Yin memanggilnya. Dia merasa seperti ada jarak yang membuat mereka jauh meskipun saling berdekatan. Yiner, bisakah kamu memanggilku kakak? Atau mungkin yang lebih berkesan dari itu juga boleh. Aku merasa kita seperti orang lain jika kamu terus memanggilku seperti itu. Jian Heng mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Fang Yin tetapi Fang Yin segera menundukkan wajahnya. Rona wajahnya bersemu merah. Kekesalannya akibat ulah Anhui seketika telah menghilang. Hampir saja dia tidak mempercayai Jian Heng. Kakak Heng. Fang Yin terlihat malu-malu memanggil Jian Heng dengan sebutan kakak. Jian Heng tersenyum senang. Dia mengeluarkan sesuatu di tangannya. Sebuah kain berwarna hitam yang biasa dipakai oleh Fang Yin untuk menutup wajahnya. Meskipun Jian Heng tidak mengatakan apa-apa tetapi Fang Yin tahu jika pria itu ingin dia kembali menutup wajahnya. Belum saatnya identitasnya terbuka di depan publik. Cukup dia dan keluarganya saja yang boleh tahu untuk saat ini hingga waktunya tiba. Terima kasih, Kak Heng. Aku baru berpikir untuk memakainya lagi. Fang Yin telah kembali menutupi wajahnya. Benar, wajah cantikmu akan membuat para bidadari merasa iri. Ayo kita berangkat. Pujian sederhana Jian Heng membuat Fang Yin kembali tersipu. Fang Yin berusaha mengesampingkan urusan pribadinya dan kembali pada tujuannya. Dia berkonsentrasi dan membagi energinya pada Jian Heng. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai. Mereka memasuki portal yang menghubungkan mereka dengan dimensi 7 elemen dan melintasi dimensi pribadi Fang Yin untuk keluar pada tempat tujuannya.
Jian Heng berpikir jika Fang Yin akan memegang tangannya seperti sebelumnya. Tetapi itu tidak terjadi. Aku terlalu banyak berharap. Gadis ini terlalu polos untuk mengambil kesempatan. Sepertinya aku harus banyak mengambil inisiatif untuk menaklukkannya. Jian Heng menarik napas panjang lalu menghembuskannya dengan kasar. Fang Yin memilih tempat yang berada di luar tempat tujuannya. Mereka berpindah di perbatasan kota. Kedatangannya yang tiba-tiba akan mengejutkan bagi siapa saja yang melihatnya. Untuk itu, dia memilih untuk mengambil jarak dari tempat tujuan utamanya. Keduanya berjalan santai melewati keramaian menuju ke sebuah kios penjual bahan makanan. Fang Yin dan Jian Heng berpencar untuk menyingkat waktu. Selain bahan makanan mentah yang belum diolah, keduanya juga membeli makanan yang siap untuk dikonsumsi. Sebagai seorang dokter di dunia sebelumnya, Fang Yin lebih berhati-hati memilih makanan. Dia membedakan makanan untuk orang dewasa dan anak-anak. Lain halnya dengan Jian Heng yang membeli makanan sesuai jumlah orang yang ada di sana. Mereka menyimpan apa yang mereka beli ke dalam cincin penyimpanannya. Setidaknya untuk seminggu ke depan stok makanan mereka masih aman. Mereka tidak perlu khawatir lagi akan merasa kelaparan. Kak Heng, sebaiknya kita tidak mengeluarkan semua bahan makanan yang kita beli. Pondok itu terlalu sempit untuk menyimpan semua yang kita beli. Jian Heng sependapat dengan Fang Yin. Mereka tidak akan bisa beristirahat dengan nyaman di dalam ruangan yang sempit dan penuh dengan barang. Kamu benar, Yiner. Mereka berdua kembali menggunakan teknik lintas dimensi untuk kembali ke Gunung Perak. Sudah cukup lama mereka berbelanja hingga matahari berada tepat di atas kepala mereka. Perut keduanya merasa lapar, tetapi mereka mengabaikannya dan memilih untuk makan bersama-sama dengan Clancy. Perjalanan singkat itu membawa keduanya kembali ke depan pondok besar milik suku Es. Sebelumnya pondok ini hanya digunakan pada acara-acara tertentu saja. Bisa dikatakan pondok ini adalah gedung serbaguna yang biasa digunakan untuk sebuah perayaan. Jian Heng mengetuk pintu ketika mereka tiba di sana dan menunggu seseorang untuk membukakan pintu untuk mereka. Orang yang membukakan pintu menatap Fang Yin dan Jian Heng secara bergantian. Dia pikir keduanya tidak jadi membeli bahan makanan karena tidak membawa apa-apa. Mereka juga kembali begitu cepat. Tanpa banyak bertanya, pria itu meminta keduanya untuk masuk. Di dalam pondok itu seluruh Clancy menikmati makan siang mereka, kecuali keluarga Fang Yin. Mereka tidak menyadari kepergian Fang Yin dan terlihat kebingungan mencarinya. Yiner, kamu dari mana saja? Sejak tadi aku mencarimu. Mereka bilang kalian pergi mencari bahan makanan. Selir Si menghampiri Fang Yin. Kedua tangannya memegang lengan Fang Yin dan menatapnya dalam. Masih tampak sisa-sisa kekhawatiran di wajahnya. Maafkan aku, Ibu. Aku terbiasa hidup bebas sehingga lupa untuk berpamitan padamu. Fang Yin memeluk ibunya merasa bersalah. Sudah, lupakanlah. Ayo kita makan. Selir Si merenggangkan pelukannya dan mengajak Fang Yin dan Jian Heng pergi bersamanya. Semua orang menatap Jian Heng dan Fang Yin dengan tatapan merendahkan. Mereka pikir keduanya tidak benar-benar mencari bahan makanan untuk mereka. Di tengah makan siang mereka saling berbisik satu sama lain membicarakan keduanya. Fang Yin dan Jian Heng saling berpandangan. Selir Si yang merasa tidak senang putrinya dan calon menantunya menjadi bahan gunjingan.
Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membungkam mulut mereka. Tutup telingamu, Yiner. Kita makan bersama kakek nenekmu. Selir Si berjalan meninggalkan Fang Yin berharap putrinya itu akan mengikutinya di belakang. Fang Yin dan Jian Heng tidak bergerak dari tempatnya. Mereka menatap jengah wajah-wajah menyebalkan di hadapan mereka. Patriaksi juga terlihat acuh pada keduanya dan berpikir jika mereka hanya membual saja. Mereka datang dengan tangan kosong ketika pergi dan kembali dengan keadaan yang sama. Keduanya terlihat peduli tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mewujudkan kepeduliannya. Patriaksi, panggil Fang Yin dengan suara lantang. Meskipun hatinya sangat kesal, Patriaksi tidak bisa mengabaikan panggilannya. Dia berjalan ke hadapan Fang Yin lalu memberi hormat. Bagaimanapun juga, wanita di hadapannya itu adalah putri Kaisar Gu meskipun masih diragukan kebenarannya. Fang Yin mengulurkan tangannya ke depan tepat di atas sebuah meja panjang. Berbagai jenis makanan yang siap disantap muncul dari sana dan tertata rapi di atas meja. Jian Heng juga melakukan hal yang sama. Makanan yang mereka keluarkan cukup untuk makan siang ini dan sore hari nanti. Setelah selesai mengeluarkan makanan-makanan yang mereka simpan, Fang Yin dan Jian Heng pergi meninggalkan tempat itu dan bergabung bersama Selir Si. Patriaksi berdiri mematung dan melihat semua makanan-makanan lezat itu dengan tatapan tak percaya. Selama ini dia hanya mendengar saja tentang cincin penyimpanan yang dimiliki oleh keluarga kerajaan. Kini dia menyaksikannya dengan kedua matanya. Beberapa anggota klan Si membantunya untuk membagi makanan-makanan itu kepada seluruh anggota klan termasuk keluarga Fang Yin. Mereka juga mendapatkan bagian makanan yang sama seperti yang lainnya. Si Han Wu berbicara pada Fang Yin setelah menggelengkan kepalanya. Anak nakal. Kamu sangat senang mempermainkan perasaan orang lain rupanya. Mereka yang senang menduga-duga tanpa bertanya. Kek. Kami telah bekerja keras hari ini. Jadi biarkan kami makan. Fang Yin mengambil mangkuk kosong untuk Jian Heng lalu mengambil untuk dirinya sendiri. Keluarga itu terlihat bahagia menikmati kebersamaan mereka. Sesekali mereka berceloteh dan tertawa di sela-sela makan mereka. Selir Si merasa telah kehilangan banyak momen yang seharusnya dia lalui bersama Fang Yin. Andai pemberontakan itu tidak ada mungkin keduanya kini hidup bahagia dan tinggal di istana dengan segala kenyamanannya. Namun, tentu semua tidak semulus dan seindah yang mereka bayangkan. Pasti ada kerikil-kerikil tajam yang mewarnai kehidupan istana yang penuh persaingan. An Hui menatap iri pada kebahagiaan Fang Yin dan keluarganya. Sebelumnya mereka tidak saling mengenal dekat. Namun, ketampanan Jian Heng telah membutakan hatinya dan hanya memperlihatkan keburukan saja tentang pesaingnya. Wanita itu meminta izin pada ayahnya untuk pergi keluar setelah membantu para wanita membereskan makanan dan menyimpannya untuk makan malam. Di luar sangat berbahaya, Hui. Sebaiknya kamu tetap berada di sini. Cegah Patriaksi. Aku merasa sangat bosan, Ayah. Udara di dalam ruangan ini sangat pengap setelah kedatangan 2 ekor kutu busuk. An Hui menyindir Fang Yin dan si Han Wu yang berada tidak jauh dari tempatnya. Dia sengaja memberikan tekanan dan nada yang tinggi saat mengucapkan 2 kata terakhirnya. Fang Yin terlihat memejamkan matanya untuk beberapa detik sembari mengatur napasnya. Kata-kata An Hui memang sangat tidak sopan.
Tetapi dia tidak ingin merusak suasana hatinya dengan memikirkannya. Selir Si terlihat marah. Ketika dia hendak beranjak, Fang Yin menahannya dengan memegang tangannya. Wanita parubaya itu akhirnya luluh dan mengurungkan niatnya. Beruntung si Han Wu sedang asyik mengobrol bersama Jian Heng, si Junhui dan Yu Ruo sehingga tidak mendengar ucapan An Hui. Pondok itu bisa hancur dengan kemarahannya jika sampai dia tersinggung. Patriark Si merasa tidak enak pada Selir Si dan Fang Yin. Sorot matanya menunjukkan ketidakberdayaan. Rasa bersalah menggunung di hatinya karena sejak kecil dia terlalu memanjakan An Hui yang telah kehilangan ibunya sejak bayi. Tanpa persetujuan darinya, An Hui tetap pergi meninggalkan ruangan itu. Hatinya merasa sakit ketika ayahnya menunjukkan wajah bersalahnya pada Fang Yin dan ibunya. Ruangan itu kembali tenang. Para penghuninya duduk bergerombol bersama kerabat dekat mereka. Sendau gurau dan obrolan ringan menjadi penghibur di tengah ketegangan akan keberadaan suku Gletser. Dalam jarak yang sangat jauh, Fang Yin mendengar sebuah pertarungan. Ketajaman pendengarannya membuatnya gelisah. Sayup-sayup suara itu terdengar sangat mirip dengan suara An Hui. Selir Si melihat perubahan sikap Fang Yin dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan, Yiner?" "Tenanglah." Selir Si mengusap rambut Fang Yin dengan lembut. "An Hui dalam bahaya. Aku tidak tahu harus menolong gadis sombong itu atau tidak. Dia sendiri yang pergi untuk menyerahkan nyawanya pada musuh." Ucapan Fang Yin terdengar oleh Patriark Si dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Meskipun belum tahu apakah yang dikatakan Fang Yin benar atau tidak, mereka terlihat sangat khawatir. "Kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, Yiner. Bagaimanapun juga dia adalah anggota klanmu, orang yang memiliki darah yang sama denganmu." Jian Heng tahu betul jika Fang Yin tidak suka bermain-main dengan ucapannya. Si Han Wu terlihat acuh, tetapi si Junhui tidak. Dia terlihat sangat khawatir pada An Hui. Selama ini dia dikenal sebagai gadis yang baik dan senang membantu. Dia merasa tersingi oleh Fang Yin hingga sikapnya berubah. "Kita harus menolongnya." Junhui beranjak dari duduknya dan menepuk bahu Patriark Si sebagai isyarat untuk mengajaknya berangkat. Bersambung. Bab 286. Yu Ruo. Fang Yin masih tak bergeming. Dia terdiam melihat kakek dan Patriark Si pergi meninggalkan ruangan. Dalam penglihatannya, An Hui sedang melawan dua orang musuh. Dengan kedatangan Patriark Si dan Junhui, dia yakin masalah bisa teratasi tanpa bantuannya. Jian Heng terlihat gelisah. Perasaannya merasa tidak enak. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi setelah ini. Namun, dia berusaha tetap tenang untuk menantikan situasi yang akan terjadi selanjutnya. "Yiner, kamu terlihat kurus. Apakah kamu tidak makan dengan baik selama ini?" tanya Yu Ruo. "Aku banyak makan, Nek. Tetapi aku jarang beristirahat." Fang Yin tersenyum senang menerima perhatian neneknya. Mereka mengobrol bersama. Sesekali Han Wu dan Jian Heng ikut menambahi. Sedangkan Selir Si terlihat sedang berkonsentrasi dan melakukan kultivasi. Awalnya Fang Yin tidak menyadari hal itu. Ini adalah sebuah pemandangan yang langka. Selama tinggal di istana, ibunya itu tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai seorang kultivator. Dari cerita yang dia dengar, sebelum menjadi selir dia adalah seorang dayang.
Selain itu, Fang Yin tidak pernah mendengar kisah hidup ibunya secara jelas. Semua anggota klan Xi yang berada di sana juga melakukan hal yang sama. Sebagian besar di antara mereka sedang berkultivasi. Hanya beberapa wanita dan anak-anak saja yang tidak melakukannya. Ruangan itu dipenuhi oleh cahaya energi yang berkumpul seperti kunang-kunang. Energi itu menyebar di seluruh penjuru ruangan dan menyelimuti tubuh penggunanya. Seluruh klan Xi memiliki ki awan salju, ki dasar yang menyusun tubuh mereka. Apakah kita tidak sebaiknya ikut berkultivasi? Tanya Fang Yin meminta pendapat Han Wu dan Jian Heng. Dia tidak meminta pendapat neneknya karena tidak tahu jika neneknya juga seorang kultivator. Kamu tidak meminta pendapat nenekmu. Han Wu berbicara dengan gaya yang santai. Fang Yin menatap Yuruo meminta kejelasan. Neneknya itu terlihat lemah dan tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang petarung. Dia berpikir jika Han Wu hanya bercanda saja. Fang Yin teringat akan kitab 9 naga bintang 9 yang berada di tangan klan Xi. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Yuruo untuk bertanya secara pribadi. Mungkin saja neneknya itu tahu di mana kitab itu berada. Yuruo membelalakkan matanya mendengar pertanyaan Fang Yin. Selama ini tidak ada yang tahu jika keluarganya yang memegang kitab 9 naga bintang 9. Tangannya segera meraih tangan cucunya itu lalu dia mengeluarkan mantranya. Tubuh Fang Yin terasa hangat terutama pada tangan yang dipegang oleh Yuruo. Tangan yang dipegang itu mengeluarkan kuku-kuku yang tajam dan sisik berwarna emas. Yuruo segera mengakhiri mantranya sebelum ada yang melihatnya. Jadi Dewi Naga telah bangkit. Aku tidak sadar jika cucuku adalah seorang Dewi Naga. Yuruo terlihat gelisah. Entah apa yang mengganggu pikirannya. Dia terlihat tidak senang dengan apa yang baru saja dilihatnya. Fang Yin kembali duduk dan tidak bertanya lagi tentang keberadaan kitab itu. Hingga hari malam, Patriark Xi dan kakeknya juga belum kembali pulang membawa An Hui. Seluruh klan Xi bahkan telah menyiapkan makan malam untuk mereka. Mereka tidak bisa menunggu Patriark Xi dan hanya menyisihkan makanan untuk ketiga orang yang masih di luar itu. Iner, apakah kamu tahu di mana keberadaan Patriark Xi dan yang lainnya? Tanya Jian Heng merasa ada yang tidak beres. Sebenarnya Fang Yin merasa sangat malas. Jika bukan karena kakeknya ada di sana, dia enggan untuk memikirkan di mana keberadaan An Hui. Sebuah energi keluar dari telapak tangan Fang Yin dengan aura berwarna putih yang terang. Dia melemparkan energi itu ke dinding dengan gerakan yang lambat. Semua orang yang berada di sana menahan napas dengan wajah yang pias. Mereka berpikir jika energi itu akan meledak ketika menyentuh dinding. Namun, semua pikiran mereka salah. Energi itu melebar dan membentuk sebuah layar asimetris yang menampakkan keadaan di luar pondok. Sebuah cahaya kembali muncul di telapak tangan Fang Yin dan melesat cepat ke layar energi tersebut. Bayangan An Hui, Patriark Xi dan Jun Hui terlihat jelas di sana. Ketiganya berada di sebuah tempat dalam keadaan terikat. Mereka dikelilingi oleh anggota suku Gletser yang sedang berdiskusi. Seluruh anggota klan Xi terlihat panik. Mereka tidak bisa menahan dirinya lagi dan terlihat sangat marah. Di layar itu terlihat jelas jika Patriark Xi sedang terluka parah. Putri Gu, sebaiknya kita segera berangkat sekarang untuk menyelamatkan mereka.
ucap seorang tetua yang dibalas anggukan oleh tetua dan anggota lainnya. Tunggu dulu. Jangan gegabah. Sisakan setidaknya 5 orang kuat untuk tetap tinggal dan menjaga pondok ini. Kita tidak tahu strategi musuh. Bisa saja mereka juga akan menyerang anggota klan yang tinggal selama kita tidak ada, usul Fang Yin. Usulan itu mendapat tanggapan baik. Mereka setuju dengan idenya dan milih beberapa orang untuk berjaga di sana. Yuruo dan Yujie berdiri dan masuk ke dalam barisan orang yang akan pergi ke wilayah lawan. Fang Yin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia melirik ke arah Han Wu dan Jian Heng dengan wajah konyolnya lalu kembali melihat ke arah ibu dan neneknya. Fang Yin mengangkat tangan kanannya sambil menunjuk Yujie dan Yuruo. Bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak mengeluarkan kata-kata. Keterkejutannya membuatnya sulit bicara. Sudah kukatakan jika nenekmu bukan orang yang mudah. Mungkin juga dengan ibumu. Si Han Wu menepuk bahu Fang Yin lalu bergabung dalam barisan. Mereka berjumlah sekitar 20 orang karena sebagian lagi terluka akibat pertempuran sebelumnya. Tetua Si Yuan-an yang memimpin penyerangan kali ini. Selama ini dia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh perhitungan. Fang Yin, Jian Heng dan Han Wu berada di barisan paling belakang. Mereka belum mengenal seluk-beluk wilayah ini seperti yang lainnya yang mayoritas penduduk asli Gunung Perak. Namun, Si Yuan-an tetap meminta petunjuk dari Fang Yin untuk menentukan arah di mana keberadaan Patriark Si dan yang lainnya. Anggota suku Gletser yang berjaga di luar meniup sebuah alat yang berbunyi sumbang. Mungkin itu cara mereka untuk mengabarkan keadaan di luar atau mungkin sebagai tanda bahaya. Selamat malam, tuan-tuan. Aku sudah menantikan kedatangan kalian di sini. Seorang pria muncul dengan diikuti oleh beberapa anggotanya. Jumlahnya tidak terhitung dan terus berdatangan. Lepaskan Patriark Si dan anggota klan kami. Tidak seharusnya kalian menahannya. Beraninya main keroyokan. Tetua Yuan terlihat emosi. Ketua suku Es itu tidak menghiraukan ucapan Tetua Yuan. Pandangan matanya mengedar seolah mencari seseorang yang berada di dalam barisan anggota klan Si. Jarak pandang yang terbatas di dalam gelapnya malam membuatnya harus memperhatikan mereka dengan teliti. Wajahnya terlihat gembira saat melihat Yuruo. Senyum samar terbit dan membentuk sebuah cekungan di pipinya. Seperti apa perasaannya saat ini hanya dirinya sendiri yang tahu. Seluruh anggota klan Si mengikuti arah pandang ketua suku Gletser. Mereka berpikir jika orang yang dilihatnya adalah Yujie bukan Yuruo. Tidak ada yang tahu tentang kisah yang terjadi di antara mereka di masa lampau. Yuruo, panggil ketua suku Gletser. Semua orang terkejut dan tidak menyangka jika pria berlesung pipi itu mengenal Yuruo. Bersambung. Bab 287. Guansing. Merasa namanya dipanggil, Yuruo maju ke depan dengan sikapnya yang terlihat tenang. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, masih tergambar sisa-sisa kecantikan di wajahnya. Di masa mudanya mungkin tidak kalah cantik dengan Fang Yin. Si Han Wu tidak tinggal diam. Dia tidak membiarkan Yuruo maju seorang diri. Meskipun tidak melihat wajahnya secara langsung tetapi dia sangat yakin jika pria di hadapannya itu adalah si Guansing. Di masa mudanya, mereka sering bertemu. Meskipun suku Gletser memilih tinggal di daratan utara,
Tetapi di dalam acara tahunan mereka masih datang untuk mengadakan perayaan di Gunung Perak. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, mereka juga menyerap inti energi yang tersimpan di dalam mutiara salju setiap kali mereka datang. Han Wu, kamu ada di sini juga rupanya. Kita seperti sedang mengadakan reuni besar-besaran. Hahaha. Tawa Guansing terdengar nyaring di kegelapan malam. Si Han Wu tidak membalas sapaan itu. Dia terlihat acuh pada Guansing. Wajahnya terlihat dingin. Dengan mata batinnya dia mencari sosok Junhui yang tidak terlihat. Di mana kamu menyembunyikannya, Junhui? Lepaskan dia atau kamu akan menyesal. Han Wu tidak bisa bersikap manis. Benar, Guaner. Di mana kamu menyandera suamiku? Yuruo menatap Guansing tajam. Fang Yin dan yang lainnya menyimak percakapan mereka. Hanya para tetua dan anggota klan yang sebaya dengan neneknya yang tahu tentang mereka. Dia tidak menyangka jika liku-liku kehidupan yang dialami oleh kakek neneknya begitu rumit. Apa hubungan antara nenek dengan pria itu? Setahuku hanya kakek Han Wu dan Junhui yang memperebutkannya. Fang Yin berbicara pada Jian Heng. Cerita Fang Yin membuat Jian Heng ternganga. Dia tidak menyangka jika nenek Fang Yin menjadi idola para pria pada masanya. Mungkin semua itu juga akan terjadi pada Fang Yin jika dia tidak menutup wajahnya. Untung saja kamu memakai penutup wajah. Jika tidak, entah berapa pria yang akan bersaing memperebutkanmu. Jian Heng bergumam lirih tetapi masih terdengar oleh Fang Yin. Fang Yin menatap jengah ke arah Jian Heng. Ucapan pria itu membuatnya salah tingkah. Kak Heng, mereka terlihat sedang lengah. Aku ingin berkeliling untuk mencari keberadaan kakek dan patriaksi dan menyelamatkannya, bisik Fang Yin kemudian. Aku akan menemanimu. Tidak. Kali ini aku akan pergi sendiri. Teknik teleportasi yang kumiliki hanya bisa aku gunakan untuk diriku sendiri. Aku akan segera kembali. Setelah mengucapkan itu Fang Yin berjalan mundur. Jian Heng mengulurkan tangannya untuk meraihnya tetapi Fang Yin telah menghilang. Kata-kata yang hampir terucap tertahan di ujung lidahnya. Gadis nakal. Kamu selalu saja berbuat seenaknya. Jian Heng kembali ke dalam barisan. Anggota klan Si yang melihatnya mulai berbisik. Di tempat lain, Fang Yin bergerak menggunakan teknik teleportasi menuju ke belakang pasukan lawan. Tidak ada yang mencurigai keberadaannya. Hanya kultivator ranah dewa yang bisa merasakan hawa tubuhnya. Guansing melirik ke samping dengan sudut matanya. Tangannya mengayun ke arah itu dan melepaskan serangan. Semua orang berpikir jika dia hanya membuang-buang energi dengan menyerang tempat yang kosong. Sial. Kakek-kakek yang terlihat muda itu bisa mengendus keberadaanku. Aku harus berhati-hati. Fang Yin bergerak menghindar. Beruntung serangan Guansing tidak mengenai tubuhnya. Sudah kepalang tanggung. Fang Yin melanjutkan langkahnya untuk mencari Junhui. Kini dia tidak bisa bersantai lagi. Dengan gerakan cepat dia melompat ke belakang pasukan suku Gletser. Tidak ada yang menyadari keberadaannya selain Guansing. Namun, Fang Yin tetap waspada. Dengan gerakan yang cepat dia menghampiri Junhui yang sudah terlihat. Iner. Pekik Junhui terkejut melihat kedatangan Fang Yin yang tiba-tiba. Fang Yin mengangguk lalu melepaskan ikatan Junhui dengan cepat. Setelah itu dia berjalan menghampiri patriaksi. Street.
Sebuah kristal es melesat menuju ke arah Fang Yin dari arah belakang. Retak, retak. Suara retakan terdengar keras ketika ujung kristal itu menyentuh kristal pelindung yang dilepaskan oleh Fang Yin. Sebuah pedang energi muncul di tangan kirinya, lalu dengan gerakan cepat dia melepaskan ikatan patriaksi dan Anhui. Gadis kecil, berani sekali kamu melepaskan sanderaku. Aku menghargai keberanianmu, tetapi lihatlah ke sekelilingmu. Hahaha. Guansing tertawa melihat ke arah Fang Yin yang berada di tengah-tengah pasukan lawan. Fang Yin membuka telapak tangannya dan mengeluarkan beberapa buah pil untuk diberikan kepada Junhui dan yang lainnya. Ketiga pil pemulih energi itu dia lemparkan kepada ketiganya sesaat sebelum dia melakukan serangan balasan pada Guansing. Tidak peduli sedekat apa hubungan antara Guansing dengan keluarganya, Fang Yin tetap ingin menyerangnya. Tindakannya sudah keterlaluan dan telah menyebabkan perang saudara terjadi di antara mereka. Jika ditelusuri dari atas, suku es dan suku Gletser masih dalam satu garis keturunan. Suku Gletser yang memisah dan membentuk komunitas yang berbeda. Kakek lesung pipi. Kamu senang sekali menyerang orang dari belakang. Hebat juga kamu bisa langsung tahu dan memiliki kepekaan untuk merasakan hawa kehadiranku. Fang Yin telah berdiri di udara dengan jarak yang cukup dekat dengan Guansing. Apa? Kau memanggilku kakek? Yang benar saja. Kurasa wajahmu yang sangat jelek dan tua sehingga kamu menutupinya. Guansing tidak dapat mengenali wajah Fang Yin dan tidak mengetahui berapa usianya. Dia juga tidak tahu jika wanita di hadapannya adalah cucu dari Yuruo. Terserah. Aku tidak peduli dengan pendapatmu. Meskipun kamu memujiku sekalipun, aku tidak akan menyerah untuk menyerangmu. Fang Yin menatap Guansing tajam. Aura di tubuhnya mulai keluar. Tidak ada gunanya dia menyembunyikan energinya lagi. Tekanan energi begitu kuat dari tubuhnya memaksa pasukan Guansing mundur untuk mengambil jarak. Salju di sekitar Fang Yin mencair terkena hawa panas dari energi yang menyelimuti tubuhnya. Singer, jangan main-main dengan Yiner. Kamu akan menyesal. Hentikan pertarungan ini sebelum semuanya terlambat. Yuruo berbicara sambil terengah-engah karena berlari dari tempatnya sebelumnya. Junhui menatap Yuruo dengan kening berkerut. Dia tidak tahu mengapa istrinya itu terlihat cemas. Inilah yang dia takutkan. Kisah di masa lalu akan membuat pertarungan menjadi janggal. Sebelumnya Junhui tidak mengizinkannya ikut bertarung. Yiner, kamu mengenal wanita ini. Apakah dia cucumu? Kalian sama-sama membual. Guansing melihat energi yang mengandung elemen api di tubuh Fang Yin begitu dominan. Sedikit pun dia tidak mempercayai ucapan Yuruo yang mengatakan jika dia memiliki cucu. Kabar pemberontakan di Kekaisaran Benua Timur masih tergambar jelas dalam ingatannya dan putri dari Yujie telah mati. Hatinya telah terbakar oleh ambisi. Nek, meskipun dia tahu aku cucumu, dia tidak akan berhenti. Kamu benar. Singer memang pria yang keras kepala. Dia sudah menghalalkan darah saudaranya untuk dibunuh. Mungkin iblis haus darah telah menguasai hatinya. Yuruo terlihat sangat marah. Udara dingin dan panas berputar-putar di sekeliling Fang Yin. Meskipun dia menggunakan elemen api, tetapi tidak terpengaruh oleh hawa dingin di sekitarnya karena di dalam tubuhnya dia juga memiliki elemen es. Yuruo menghampiri Junhui yang terluka dan membawanya menyingkir.
Mereka ingin pergi untuk bergabung bersama pasukan suku es tetapi terhalang oleh suku Gletser. Tidak ada cara yang mudah. Yuruo, Junhui, Patriaksi dan Anhui harus bertarung melawan mereka untuk mendapatkan jalan. Suku es yang semula hanya menjadi penonton pun ikut maju untuk membantu. Mereka harus bersusah payah karena jumlah suku Gletser lebih banyak dari jumlah suku es. Fang Yin menjadi geram melihat pertarungan tidak seimbang itu. Api berwarna hitam keluar dari tangan Fang Yin dan diarahkan kepada pasukan suku Gletser. Namun, Guansing membelokkan api itu dengan kristal-kristal es yang dia lemparkan. Api abadi milik Fang Yin tidak mengenai mereka dan melahap kristal-kristal es itu hingga mencair dan menjadi uap. Meskipun dikelilingi oleh salju, api itu tidak akan padam kecuali Fang Yin atau Si Han Wu yang memadamkannya. Lawanmu ada di sini, bocah tengik. Aku tidak takut meskipun kamu memiliki api abadi, seru Guansing. Bagus jika kakek tidak takut. Aku tidak akan sungkan lagi untuk menyerangmu. Orang yang menumpahkan darah di tempat kelahirannya sendiri adalah iblis. Meskipun aku bukan keturunan murni tetapi aku berhak untuk mengembalikan kedamaian suku ini. Kedua tangan Fang Yin berada di samping tubuhnya. Kepalan tangannya perlahan membuka dan memancarkan dua cahaya yang berbeda. Ki awan salju dan ki cahaya emas membuat tubuhnya terlihat terbagi dua. Suara dentingan pedang yang beradu serta ledakan keras saling bersahutan di sekelilingnya. Perang saudara berlangsung dengan perasaan berkecamuk di antara kedua belah pihak. Terkadang mereka menggunakan teknik dan jurus yang sama karena terikat hubungan keluarga. Hati Fang Yin teriris. Matanya berkaca-kaca memendam kesedihan bercampur amarah. Seharusnya mereka tidak bertarung untuk memperebutkan sesuatu yang menjadi milik bersama. Fang Yin melepaskan dua energinya ke langit dan mengendalikannya dari tempat yang jauh. Tangan kirinya memegang kendali dan menambahkan energi. Sementara tangan kanannya membalas setiap serangan yang dilakukan oleh Guansing. Cahaya energi Fang Yin menerangi langit karena terus berkembang menjadi kumparan energi yang terus membesar. Dari bawah bentuknya terlihat seperti lingkaran yang terus melebar seiring energinya yang bertambah. Merasa serangannya tidak bisa melumpuhkan Fang Yin, Guansing tidak ingin bermain-main lagi. Semula dia memandang lawannya dengan sebelah mata. Kini dia menyadari jika wanita yang dia anggap anak-anak itu tidak mudah dihadapi. Guansing mundur beberapa hasta dari tempatnya sebelumnya lalu berdiri dengan sikap sempurna. Muncul sinar putih dari dalam tubuhnya. Sinar itu begitu menyilaukan dan menerangi sekelilingnya. Aku merasakan energi yang sangat besar dari kakek tua ini. Apakah dia telah mencapai ranah dewa? Apapun itu aku tetap tidak akan membiarkannya menghancurkan klan Si. Fang Yin tetap berkonsentrasi untuk menambahkan energi ke dalam bulatan besar yang dia bentuk di langit. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 286. Yuruo. Episode berikutnya. Bab 288. Pertarungan serius.